Nah, di sini saya di sini secuil tentang kebebasan bersuara bagi anak muda. Saya dapat beberapa referensi juga dari para tokoh-tokoh para tokoh-tokoh negara seperti Mbak Najwa Shihab, ya. Jadi admin minta tolong diterima itu katanya di grup. Untuk selanjutnya saya serahkan pada narasumber yang terhormat. Ya, cek dulu ya, cek suara. Jelas? Ya, jelas. Ya, kedengeran ya? Ya. Tidak. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat, kakak-kakak, adik-adik, rekan semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak ngomong di sini ya. Pertama, hal yang harus diketahui, saya ini bukan seorang guru, jadi saya tidak pandai mengajar. Kita edisinya sekarang ngobrol-ngobrol saja, sharing seperti itu. Karena terlalu ironi kalau saya pas harus mengajar banyak orang, mungkin banyak yang lebih paham di sini. Ya, langsung ke materi karena waktunya mepet. Jadi kita temanya hari malam ini muda berbicara apa tadi temanya? Berani berbicara sejak muda. Oke, berani berbicara. Menurut saya ya cukup menarik ya temanya, berani berbicara saat muda, sejak muda ya. Kalau kita pernah tahu salah satu partai besar di Indonesia, Partai Demokrat ya, ada tulisannya muda berkarya, ada tulisannya muda berjaya dan lain sebagainya. Di PSI, Partai Solidaritas Indonesia juga menggaungkan anak muda. Kemudian Soekarno dulu, teman-teman saya kira tahu kalimatnya, berikan aku 10 anak muda, itu juga menggaungkan pemuda. Jadi nilai atau titik paling tinggi dalam kehidupan manusia ini di masa muda. Jadi setelah kita kayak ritme gunung es ya, ritme gunung es. Kita dari anak-anak ada di posisi paling bawah, kemudian naik perlahan dan di puncak itu ketika kita ada di masa muda. Baru setelah itu kita turun perlahan sampai ke bawah lagi, sampai menjadi tua. Makanya ketika orang tua itu sikapnya cenderung seperti anak-anak. Maka karena memang kita ritmenya ritme gunung es ya, seperti itu. Itu hal yang perlu diketahui. Nah, sekarang saya mungkin ingin pertama akan dimulai dari sharing pengalaman. Jadi saya pribadi alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, tepatnya di Universitas Ibrahimi. Saya juga alumni SMA Ibrahimi dan kemudian mungkin mutasi ya ke Genggong karena profesi, maka saya harus mutasi dan banyak lah itu. Di pondok hobi saya menulis. Kemudian gimana organisasi. itu ceritanya kok bisa mutasi, Mas? Nah, itu panjang ceritanya. Yang jelas ketika itu saya harus mempertimbangkan antara antara pendidikan sama profesi saya. Dan saya selalu menyadari setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Tapi ketika kita tidak berani melakukan konsekuensi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Itu harus diperjelas. Anak muda itu harus menerima konsekuensi, harus berani memilih itu dalam apapun itu. Jadi anak muda memang harus berani angkat suara. Kalian tahu apa yang kalian dapatkan di bangku sekolah? Saya ini sudah pernah mengalami SMP, SD, SMP, SMA, kuliah, sudah selesai semuanya. Jadi, dan saya pernah menjadi mahasiswa nakal, pernah menjadi mahasiswa berprestasi, pernah.
Ya banyak lah, semuanya saya rasakan seperti itu. Jadi, dan satu hal yang saya ketahui, apa yang kalian dapatkan di bangku sekolah sama sekali tidak menjamin kesuksesan kalian. Percaya atau tidak, namun faktanya seperti itu. Kalian mungkin pintar fisika, matematika. Mungkin hanya 1-2 orang yang kemudian keterima menjadi profesional, menjadi profesor matematika atau penelitian, fisika juga, atau bahkan kimia, itu hanya 1-2 orang. Teknik, orang yang pintar teknik, mungkin hanya 1-2 orang yang sukses. Kayak Habibie, ya 1 orang itu, tidak ada yang lain. Jadi apa yang kalian dapatkan di bangku sekolah, IQ, itu bukan sama sekali ya, cenderung tidak mendukung kesuksesan kalian. Bukan jaminan lah untuk kesuksesan kalian. Tapi apa yang menjadi jaminan? EQ, emosional. EQ ya, pakai emosional. Jadi kemampuan kalian berinteraksi dengan orang lain, kemampuan kalian membangun relasi, kemampuan kalian untuk menciptakan komunikasi yang baik, itu yang paling penting. Kemampuan kalian untuk menyampaikan sesuatu meskipun sederhana, tapi kalian berani. Bedakan, banyak orang pintar tapi mereka tidak berani angkat suara, tidak lantang berbicara, mereka tidak jadi apa-apa. Banyak. Kita sederhana saja. Jadi saya ingat yang disampaikan Sosiawan Lea dulu. Ada 4 hal yang akan mendukung kesuksesan hidup kita di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah God. Jadi hal pertama, kita harus mengetahui siapa Tuhan kita, untuk apa kita diciptakan dan lain sebagainya. Itu biasa ya, apalagi rata-rata santri. Setelah itu ada namanya filosofi, filsafat. Nah, ini penting juga. Filsafat yang kemudian harus kalian ketahui. Jadi misalnya kalian dengan belajar filsafat, kalian akan tahu apa tujuan kalian hidup, apa tujuan kalian belajar matematika, apa tujuan kalian belajar aritmetika, apa tujuan kalian belajar fisika, kemudian apa tujuan kalian sekolah, apa tujuan kalian bekerja, beraktivitas sehari-hari. Kalian akan tahu konsep tujuan-tujuan itu di mana, di filsafat. Kalau istilah akademisnya, filsafat ini disebut metodologi. Kalau di fikih, filsafatnya fikih itu disebut usul fikih, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu penting diketahui. Jangan sampai kalian sekolah masuk jurusan matematika misalnya, tapi kalian tidak tahu setelah lulus mau jadi apa. Jangan sampai. Jadi filosofi itu metodologinya dulu yang harus kalian temukan, baru metodenya. Itu penting. Jadi kan banyak. Kamu mau kuliah jurusan apa? Terserah deh nanti. Yang penting kuliah dulu. Ada yang bilang, kamu mau kuliah jurusan apa? Saya hobinya ini, Cak. Gini. Terus kamu setelah itu mau jadi apa? Tidak tahu. Itu repot. Ya, jangan sampai kita dibodohi pendidikan. Jangan pernah mengajari ikan untuk manjat pohon. Kata motivator Inggris itu. Jangan pernah mengajari ikan untuk memanjat pohon, karena bukan kapasitasnya, bukan tempatnya, tapi apa yang menjadi tujuan kalian, itu yang dicari. Apa yang menjadi kalian itu yang dilakukan. Kalian tidak harus mengetahui semua bidang keilmuan, tidak. Kalian hanya wajib mengetahui satu bidang keilmuan, kemudian itu dioptimalkan agar kalian menjadi profesional dalam bidang itu. Kemudian apa? Itu anggap 10%. Kemudian apa 90%-nya? EQ, emosional kalian, kemampuan kalian membangun relasi. Makanya sangat harus ya bagi siswa itu masuk dalam organisasi. Organisasi itu mendukung kita untuk memiliki kecerdasan emosional. Gitu. Kalian harus belajar bagaimana saya harus menghadapi orang seperti ini. Ketika orang seperti ini, saya harus bersikap seperti ini. Ketika ada orang seperti ini, saya harus bersikap seperti ini. Itu penting. Jadi kira-kira saya harus berbuat apa agar saya menonjol? Karena saya orang Situbondo. Saya harus berbuat apa agar saya bisa menonjol di Situbondo? Oh ini. Nanti kira-kira kalau saya melakukan ini hasilnya apa? Oh nanti saya bisa seperti ini. Kalau sudah bisa seperti ini, atau dinilai juga kemungkinan terburuknya kalau saya melakukan ini apa? Itu diperhitungkan semua. Jadi think before do. Berpikir dulu sebelum melakukan. Ini dibiasakan ya. Jadi setiap kita mau melakukan apapun, bahkan minum pagi pun, kalian harus berpikir, kira-kira kalau saya minum pagi, manfaatnya apa, dampaknya apa. Biasakan otak kita
untuk berpikir dulu baru melakukan. Berpikir dulu baru melakukan. Itu hal-hal yang penting yang harus itu teori anak muda. Jadi, nah setelah kalian mampu melakukan think before do, berpikir sebelum melakukan, kalian harus proyeksikan diri kalian untuk menjadi orang nomor 1 di daerah-daerah kalian. Ingat, kalau kita ada yang belajar biologi ya, dulu sperma mau masuk ke ovum, itu ratusan ribu, ratusan juta ya, jutaan bahkan. Kita salah satu dari mereka. Ketika kita menuju ovum, kita menjadi satu-satunya yang terlahir dari rahim ibu. Kenapa hanya untuk mengalahkan 1.000 orang di sekeliling kita tidak bisa? Iya. Ketika kita masih berbentuk sperma saja, kita memenangkan pertandingan sehingga kita menjadi satu-satunya manusia yang lahir ketika itu. Tapi sekarang untuk mengalahkan 100 orang saja tidak bisa. Bullshit. Untuk apa hidup kita? Gitu. Ini kan hal yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau kalian harus berteman dengan orang hebat, itu kuncinya. Mendekat, berteman dengan orang hebat. Lalu kalian, apa namanya ya, muhasabah. Dia makan nasi, saya pun makan nasi. Dia bersekolah, saya pun sekolah. Kenapa dia lebih baik dari saya? Itu harus dijadikan indikator. Kenapa? Kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Apa sih yang perbedaan mendasar? Apa kemudian Tuhan memberikan IQ yang berbeda? Salah. Tidak ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah. Semua tergantung habit, kebiasaan kita. Berkumpul dengan lingkungan seperti apa kita. Berkumpul dengan siapa kita. Itu penting. Sangat mewarnai dunia kita. Kalau kita terbiasa berkumpul dengan orang bodoh, terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya kemauan untuk sukses, maka pada saatnya kita akan berbentuk seperti itu. Ini hal-hal yang juga harus kalian pahami. Kemudian nanti kita sesi dialog ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berani. Ini masuk ke tema sudah. Jangan pernah takut apapun. Lebih baik kita salah, tapi kita mencoba, daripada kita tidak mencoba sama sekali. Kalian percaya atau tidak? Banyak orang hebat terlahir dari orang-orang bodoh. Tapi dia eksis. Banyak teman-teman saya bodoh-bodoh. Dia tidak pintar, tapi dia eksis. Mungkin banyak, kalian tahu, anggota dewan, banyak yang tidak tahu undang-undang, tidak tahu, banyak. Karena apa? Karena mereka percaya diri, eksis, confident. Itu yang paling utama. Jadi kalau kalian mau sukses, hal yang pertama kali harus dibentuk adalah rasa percaya diri. Wes dah, karena orang mau ngomong apa tentang kita, kita tidak makan sama dia. Kita tidak, apa ya, dia mau berkomentar seperti apa, itu juga tidak berpengaruh sama diri kita. Kenapa kita harus malu-malu? Lebih baik melakukan sesuatu namun itu konyol, daripada konyol tanpa melakukan apapun. Iya. Itu nilai-nilai yang kemudian harus kita bangun. Kenapa anak muda harus menunjukkan kualitasnya? Karena masa muda adalah masa emas. Ketika di masa emas kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka saya yakin di masa setelah itu atau sebelum itu kalian tidak akan bisa apa-apa. Benar. Harus selalu memiliki keinginan untuk berbeda. Dulu, saat semua teman-teman saya bisa menulis puisi, saya sudah berpikir bagaimana saya bisa menulis cerpen. Ketika teman-teman saya sudah bisa menulis cerpen, maka saya mulai berpikir bagaimana saya bisa menulis buku. Ketika ada satu teman saya yang bisa menulis buku, saya mulai berpikir saya harus bisa menulis buku yang lebih berkualitas, yakni buku filsafat. Ketika ada teman saya yang bisa filsafat, saya mulai berpikir bagaimana saya menulis buku sejarah yang akan terbit ini sejarah Situbondo dan paradigma hukum. Nanti ketika yang paradigma hukum itu bisa, maka saya harus terus di atasnya. Itu keinginan untuk berbeda itu penting dalam diri kita. Jadi jangan pernah mau dengan sama dengan orang baik. Karena kita memiliki hak veto terhadap diri kita sendiri. Kita mau bergerak seperti apapun, ini dalam kuasa kendali kita. Dan ingat, tidak ada orang yang benar-benar kasihan terhadap kalian kecuali diri kalian sendiri. Dan tidak akan ada orang yang benar-benar menolong kalian ketika kalian terjatuh kecuali diri kalian sendiri. Bullshit. Orang yang dekat sama kita, kemudian dia mau seperti ini, benar-benar bullshit. Kecuali orang tua dengan pasangan kita. Itu mungkin. Tapi orang lain selain itu tidak ada. Dan tidak mungkin. Karena fitrah manusia itu pasti memprioritaskan diri sendiri.
Jadi siapa yang harus memprioritaskan diri sendiri? Kalian juga harus memprioritaskan diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah tidak peduli sama diri kalian sendiri, maka kalian hidupnya ya tidak ada yang peduli dan kemudian tidak akan menjadi apa-apa. Hal seperti ini sekali lagi bangun. Saya setiap mengisi materi dimanapun, saya selalu berdoa sama Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan itu tidak sia-sia. Nah, ketika saya mengisi materi, kemudian itu sia-sia, maka itu buang-buang waktu bagi saya. Sangat buang-buang waktu. Karena memang banyak hal yang lebih konstruktif daripada kita memberikan penjelasan, namun tidak menjadi feel, tidak masuk ke hati. Sekali kalian gabung dengan saya, gabung dalam suatu acara apapun, maka di situ, dari detik itu, kalian harus mulai memperbaiki diri untuk merubah. Saya harus sukses, bagaimanapun caranya, dan saya harus berbeda. Kalian lihat, kalian atau survei itu, orang-orang di desa kalian, cari orang paling hebat di desa kalian, kemudian ungguli dia. Itu caranya. Atau kalian kalau hidup di pondok, di daerah ya, kalau di Sukoharjo ada daerah kan, kalian harus hitung siapa orang paling hebat di daerah ini dan ungguli orang paling hebat itu, dan kalian pasti bisa. Kita sekali lagi kita sel sperma awalnya bisa mengalahkan sperma ratusan ribu atau jutaan sperma lain, dan terbukti kita menjadi manusia. Kita bisa. Tinggal kenapa kita mau melawan 100, 1000, 2000 orang, kita kalah. Kan ironi bagi kita. Ya, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ya sama. Rasa percaya diri yang tinggi banget. Sekali lagi, kalian tidak butuh komentar orang lain. Orang lain mau berkomentar baik, buruk. Itu sama sekali harusnya tidak berkonsekuensi terhadap hidup kalian. Kalian fokus saja kepada mimpi kalian. Dan ingat pesan saya, apa yang kalian dapatkan di bangku sekolah, apa yang kalian dapatkan di bangku kuliah, itu nonsense sama sekali. Saya dulu suka fisika, suka matematika, suka bahasa Inggris. Mungkin yang benar-benar realisasi karena saya ngajar bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya. Fisika ya ada. Kita mau belanja beli telur, pakai logaritma, pakai aljabar, atau kita mau kecelakaan, sudah truk di depan, kemudian kita hitung. Ini lenting sempurna apa lenting sebagian? Ini sudutnya berapa? Angle berapa? Kemiringan jalannya berapa? Kan tidak mungkin. Jadi jangan pelajari hal-hal yang tidak terlalu substantif lah. Kalau saya sekarang mulai sadar terkait apa yang menjadi prioritas hidup saya. Saya mulai menyadari itu, apa yang menjadi nilai-nilai dalam diri saya, apa yang penting saya pelajari dan apa yang tidak penting saya pelajari, apa yang harus saya keep, harus saya jaga, harus saya ikat, dan apa yang harus saya tinggalkan, saya leave. Itu nilai, dan belum tentu semua orang memiliki nilai-nilai itu, dan ini sesuatu yang berharga buat kalian. Yang kelima, selalu berbuat baik terhadap orang dan merendah kepada orang lain. Ucapkan terima kasih dan minta maaf. Agar apa? Ini untuk membangun relationship. Kalian tidak perlu menyanjung diri kalian. Jangan pernah menceritakan kebaikan kalian kepada orang-orang yang cinta kalian. Karena mereka tidak butuh itu. Jangan pernah menceritakan kebaikan kalian kepada musuh-musuh kalian. Karena mereka tidak akan percaya itu. Jadi biarlah apa yang menjadi nilai, kualitas, itu simpan save ya dalam diri kita sendiri, jangan ceritakan terhadap orang lain. Kita harus agar pertama manfaatnya merendah, relasi kita banyak ya, relasi kita banyak, orang-orang yang kedua orang akan lebih menghargai kita. Selalu ucapkan terima kasih dan maaf, ini jangan pernah ditinggalkan. Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Ketika orang kita salah ngomong atau dalam keadaan marah, kita ucapkan maaf. Ya, ini penting. Ini salah satu teori komunikasi. Saya mendapat ilmu ini dari salah satu ketua DPRD Situbondo dulu, Pak Akib Zaman. Jadi hal ini yang harus kita jaga. Kita harus pandai-pandai lah bersosialisasi dengan orang. Tidak perlu menunjukkan siapa kita. Justru kalau kita menunjukkan siapa diri kita, kehebatan kita, orang-orang akan leave it, akan meninggalkan kita. Dia akan leave us. Tidak akan pernah benar-benar dekat. Tapi kalau kita merendah serendah-rendahnya, kita menjaga komunikasi dengan baik, maka akan ada 100. Setelah 100, orang-orang akan membicarakan kita menjadi 1000. Dari 1000 akan menjadi 1.000.000.
dan kita akan benar-benar damai. Kalau kita butuh sesuatu, kita kan sudah punya relasi sebanyak itu. Sehingga membangun relasi ini mudah sebenarnya. Dan membangun relasi itu benar. Semakin banyak jaringan, semakin mudah kita menuju puncak karir. Mungkin satu atau dua orang dari kita atau semuanya memiliki harapan yang berbeda-beda. Tapi ingat, tujuan yang ditempuh, jalan yang ditempuh tidak akan jauh berbeda. Saya yakin itu. Apa yang kalian tempuh, apa yang saya tempuh tidak akan jauh berbeda, pasti mirip-mirip. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Apa yang menjadi usaha kita, seperti itulah hasil kita. Seperti itu. Itu saja mungkin, kita lanjutkan dengan dialog. Saya kembalikan ke host. Berarti ini motivasi luar biasa banget ya. Untuk selama perjalanan hidup narasumber, mungkin ada sosok yang paling berpengaruh gitu, mempengaruhi semangatnya narasumber gitu untuk berkarir. Gimana sosok yang sudah? Jadi saya ingin tahu gimana kisahnya narasumber bisa jadi seperti ini tuh, di balik kesuksesannya itu. Ya, perjalanan hidup itu banyak lah. Artinya kita kan tidak tahu satu persatu siapa yang paling berpengaruh. Yang jelas dunia itu selalu mengajarkan kita. Sebenarnya kalau siapa yang paling berpengaruh, alam adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mengajari saya berjuang keras. Saya ditinggal abah dari sejak kecil. Saya harus berjuang keras untuk tetap sekolah, untuk tetap makan, dan lain sebagainya. Itu harus saya jalani dengan baik. Siapa yang melatih itu? Tuhan. Jika sampai saat ini saya berani ini, kemudian sampai seperti ini, maka itu benar-benar pure. Karena alam mengajar saya untuk benar-benar bertahan. Saya dulu tidak pernah. Saya lebih baik tidak makan satu hari daripada tidak beli buku. Karena buku itu menjadi konsumsi buat diri saya. Karena untuk kuliah ke luar negeri, keinginan saya itu kan tidak mungkin. Karena saya ditinggalkan sejak kecil, berjuang seorang diri. Jadi saya melihat Turki dari buku. Karena kan sudah ada orang sana yang nulis, ngapain kita jauh-jauh ke sana? Kalau memang budgetnya ada. Jadi dari keinginan besar saya untuk memiliki sekolah dan sebagainya, saya benar-benar harus berjuang. Saya harus benar-benar rela mengorbankan sebagian besar waktu saya untuk berjuang, rela kadang tidak makan dan sebagainya, sehingga di masa depan saya sudah siap menerima semua cobaan, semua tantangan dan lain sebagainya. Dan saya sudah siap dan saya sudah tahu potensi-potensi di mana ini menghasilkan uang, ini menentukan karir, karena alam yang mengajarkan seperti itu. Dan itu yang pertama. Kalau siapa yang berpengaruh, Tuhan lah. Itu zat yang paling berpengaruh mengajari saya. Percaya atau tidak, saya pernah berpikir, kenapa Rasulullah itu diasuh oleh setelah Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, pamannya yang miskin. Padahal kan ada paman-pamannya yang kaya. Kenapa harus paman yang miskin yang merawat Rasulullah? Pernah tidak terpikirkan itu? Saya pernah terpikirkan. Sehingga saya menyimpulkan pribadi. Saya tidak tahu validitasnya sampai di mana. Tapi menurut saya, itu cara Tuhan untuk mendidik Rasulullah. Untuk mendidik bahwa segala sesuatu agar Rasulullah itu harus dari bawah. Harus benar-benar berjuang. Tidak ada orang hebat tanpa perjuangan yang besar. Tidak ada. Semakin besar arus yang menentang kita, semakin kuat kita menahan badai. Seperti itu. Kecepatan air. Kalau kalian mau mencoba, ikan mujair ditaruh di sungai. Dan ditaruh di kolam. Lebih gesit pasti ikan yang ada di bawah. Karena setiap hari dia terlatih untuk melawan arus. Sementara yang di sungai, kalau selama kita ada di comfort zone, zona nyaman, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Udah, kalian lepas dari zona nyaman, proyeksikan diri kalian. Hidup itu satu kali, adik-adik, kakak-kakak, kawan-kawan. Hidup satu kali, maka hiduplah dengan sebenar-benarnya hidup. Hiduplah dengan sangat berharga. Hiduplah dalam kehidupan yang benar-benar nyaman.
secara finansial cukup dan bermanfaat untuk orang lain. Karena setelah itu kita tidak akan mendapatkan kehidupan lagi, kecuali next year, kecuali kehidupan akhir. Itu mumpung kita di dunia, mumpung kita bisa hidup, maka maksimalkan kehidupan kita untuk kenyamanan diri kita sendiri, karena tidak akan ada orang yang akan membuat kita nyaman dan benar-benar pure tulus kecuali diri kita sendiri. Dan jangan pernah mengeluh, karena Tuhan selalu memiliki cara untuk mengajarkan makhluknya. Misalnya kalian pernah sakit hati, atau kalian pernah apa ya, biasanya masa-masa kayak kalian, kalau saya dulu kan bucin apa ya, itu ya sudah, itu warna. Saya tidak pernah, adik-adik saya tidak pernah melarang dia mau gimana. Itu sudah warna dalam hidup. Dan semua orang pernah mengalami fase seperti itu. Atau bahkan terpuruk, ya sudah, dapat masalah, ya sudah, jalani saja. Atau kecuali kita akan mati dengan masalah itu, baru kita harus antisipasi. Tapi kalau masalahnya masih tidak berurusan dengan nyawa, sudah jalani saja. Toh Pak, badai pasti berlalu. Segala sesuatu pasti berakhir. Dan ingat, itu cara Tuhan untuk mengajarkan kita untuk tetap kuat. Jadi kembali ke poin tadi, kalau ditanya siapa orang yang paling berpengaruh, pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Ya, keluarga. Tuhan ini sekaligus keadaan ya. Yang kedua keluarga. Yang ketiga, jelas lah kisah-kisah di masa lalu saya. Saya memiliki banyak kisah di masa lalu yang tidak mungkin saya ceritakan di sini. Nah, itu privat. Ya, banyak sekali. Dan ya seperti itu warna dalam hidup kita. Jadi kalian buatlah dunia kalian seberwarna mungkin. Saya pernah punya ya, sampai sekarang saya punya teman saya itu pintar dia. Tapi yang dia fokus selalu materi. Dia pintar kimia. Materi, kalau suruh rumus formula kimia, dia luar biasa. Tapi dia bingung ketika keluar mau komunikasi kaku. Mau menyampaikan materi kimianya di depan publik kaku. Ngapain, kata saya. Emang kita belajar hanya menjalankan hobi karena kita bisa kimia. Kalian pernah berpikir enggak? Kalian bisa aljabar misalnya, bisa logaritma, bisa apa namanya? berat benda di atas air itu Archimedes dalam fisika. Bisa itu buat apa gitu? Saya pernah sangat belajar itu, pernah menguasai itu, pernah. Tapi buat apa pada akhirnya? Karena saya dulu tidak tahu mana yang. Akhirnya pertengahan saya menjadi mahasiswa. Saya menjadi mahasiswa yang mungkin dalam tanda kutip saya nakal, suka demonstrasi, dan itu dunia saya. Sehingga saya menemukan dunia saya yang sebenarnya, hierarki saya dalam hidup. Jadi saya tidak mau dibodohi oleh hal-hal yang tidak substansial dalam hidup saya. Saya mau mencari apa yang saya bisa pelajari dan apa yang bermanfaat untuk saya di masa depan. Tidak mau saya sekarang belajar. Termasuk berani bersuara sejak muda ya. Ya karena kalian gabung saja. Kalian berkumpul saja dengan orang. Yang terpenting gabung organisasi dan mencapai pimpinan organisasi. Jadi gubernur. Saya dulu jadi gubernur BEM. Jadi Pimret. Sekarang saya dirikan lembaga untuk merhati pendidikan dan ekonomi masyarakat. Saya juga bangun lembaga kajian strategis dan analisa publik. Kemudian saya juga wakil di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya juga menulis buku, saya juga jurnalis. Semua saya ikuti. Biar sudah, saya mengalir saja. Dan itu bukan suatu keberatan buat saya. Kalian tahu, kadang saya merasa capek. Dengan pekerjaan yang menumpuk, organisasi yang banyak, saya kadang merasa capek. Tapi apakah saya harus berhenti untuk lelah? Tidak. Lelah ini adalah emas buat saya. Bahkan di folder komputer saya, di folder laptop saya, tugas-tugas saya ditulis folder aktivitas liburan gitu. Kadang ditulis ngalencer gitu. Ditulis apa? Padahal di sana tetap tugas pada akhirnya. Tapi itu untuk apa ya? Mendukung mood saya melaksanakan. Atau ditulis fotografi gitu. Padahal itu foto-foto untuk jurnalis. Jadi kan seperti itu penting. Tinggal bagaimana kita bisa mengkonsep dengan baik gitu. Sekali lagi, mumpung kalian masih muda, waktu kalian masih panjang, dan kalian banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Sekali hidup, hiduplah dengan sebenar-benarnya hidup. Sekali hidup, sukseslah semudah mungkin.
Saya ingin ketemu sama kalian satu saat di alam nyata ya, karena ini kan alam tidak nyata. Ketemu kalian satu persatu suatu saat, tapi dalam keadaan kalian sudah menjadi orang hebat. Dalam keadaan kalian sudah menjadi orang besar. Ya, jangan mau jadi orang biasa saja. Masa lulus ada S2 tapi cuma jadi inilah cita-cita paling tinggi apa guru. Iya, guru mulia sih. Tapi gimana? Kan kalau guru, setiap orang adalah guru dan di manapun adalah kelas. Kita menjadi guru dan harus jadi cita-cita yang benar-benar tinggi, yang benar-benar bermanfaat secara menyeluruh. Itu ya, gabung di organisasi, PR untuk kalian. Dan jangan pernah malu, sudah lah. Ngapain kalian malu saya? Lebih baik saya saya dianggap lebih baik dianggap konyol daripada apa? Daripada saya malu. Bahkan untuk waktu di Sekerja dulu, mencalonkan gubernur BEM, saya sama sekali tidak ada di BEM, tidak ada di pondok 6 bulan karena saya sakit. Saya sakit tuberkulosis. Tapi saya optimis. Sekali saya maju ya harus jadi. Ya optimis itu. Padahal saya tidak pernah ikut persyaratan, saya tidak mencukupi semua. Atau pada akhirnya jadi. Karena apa? Karena optimisme. Ya, pokoknya kalian punya keinginan pasti jadi. Itu sudah kuncinya. Atau yang cowok punya keinginan sama cewek, tekankan saja, tidak mau kejar lagi, tidak mau kejar lagi, gitu. Pasti jadi pada akhirnya. Daripada malu-malu pada akhirnya nggak dapet. Itu ya. Ada lagi. Mungkin dari para pendengar yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyain. Kalau dari saya itu ya Mas, tentang berani bersuara itu, kalau dari Mas sendiri pernah nggak terjun ke dunia-dunia politik kayak gitu, bersuara lewat ya semacam terjun ke masyarakat langsung gitu, trik-triknya atau gimana? Gimana konkret pertanyaannya? Ya, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas sendiri, pernah ikut bersuara, terjun di politik, terjun di masyarakat. Ya, saya menyelesaikan passion, saya jurnalis. Tapi tulisan-tulisan saya selalu proaktif terhadap masyarakat kecil. Jadi kita, apa ya, dunia politik gini loh, kita dulu harus tahu apa politik itu. Kalau agama, ini banyak yang santri ya. Anggap dah yang berkerudung santri dah. Saya kan tidak tahu yang mana yang santri. Kata agama itu jelas apa itu politik. Tentang agama ya, tentang Islam. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat walakin Islam ad-dinu taqafa wal hadarah ad-dinu tamadun wal insaniyah dinul ilmi wal adab. Wa huwa al-Islam ad-dinu siyasah. Tidak, Islam itu bukan ad-dinu taqafa wal hadarah ad-dinu tamadun, agama kemanusiaan, agama peradaban, agama adab, agama budaya. Itu Islam. Apa semua itu? Itu politik loh, siasah. Ad-dinu siyasah. Pada akhirnya kita ya kalau urusan politik saya sering terjun. Apa ya? Saya menulis untuk misalnya menulis dalam media. Saya menulis di media. Yang saya tulis itu bukan hanya soal berita, tapi efek dari berita itu saya pertimbangkan juga. Ketika saya menulis ini, kira-kira responnya apa? Kemudian apa yang akan terjadi? Saya bisa apa dengan tulisan saya? Misalnya dari buku. Ketika saya menulis ini, apa manfaatnya? Misalnya saya nulis buku nih. Saya kan tidak mau nulis buku cuma orang baca, buku saya jadikan hiburan, nggak mau saya. Sekolah tinggi-tinggi ternyata cuma jadi hiburan bukunya. Kan nggak asik ya. Tapi ketika saya nulis buku, saya melihat kira-kira orang baca buku saya ini dapat apa, manfaatnya apa. Kira-kira orang baca buku saya ini setelah baca itu bisa seperti apa orang itu, perubahan apa yang didapat. Seperti itu kan. Itu salah satu hal-hal yang selalu saya pertimbangkan dalam melakukan apapun. Kalian juga. Kalian selalu pertimbangkan itu. Misalnya, ya, misalnya contoh, kalian mau melakukan ini, kira-kira apa manfaatnya untuk diri saya? Kemudian kalau saya melakukan ini, apa dampaknya? Kalau saya ini dilakukan, kira-kira saya bisa jadi apa di masa depan? Untuk orang lain gimana? Itu semua harus difikirkan sebelum kalian melakukan sesuatu. Hal itu perlu pembiasaan. Tidak bisa. Kalau orang sudah kerebu bahasanya ya,
lakukan ini, lakukan, tidak pertimbangkan, itu ciri-ciri orang yang tidak akan sukses. Tapi lebih baik kita diam sejenak, kita pikirkan kalau saya lakukan ini akan terjadi ini itu bagus. Itu kalau kita sudah terbiasa seperti itu maka akan enak gitu. Jadi ya itu dah yang kalau saya dibilang saya terjun ke politik, ya dengan politiknya saya sendiri. Dengan Bersuara lewat tulisan itu ya. Ya, bersuara lewat tulisan. Karena kalau apa namanya, saya berpikir kayak gini, kenapa saya memilih tulisan? Pertama, kalau hanya dengan mulut, suara kita tidak akan didengar luas. Meskipun pakai speakernya Masjid Sukoharjo, tidak kira kedengeran sampai ke Jember. Tapi kalau dengan tulisan, kita lebih baik, lebih bagus, dan lebih luas dalam berdakwah. Pertama, kita kenal orang-orang besar seperti Yusuf Qaradawi, Hasan Hanafi, Amin Abdullah, Karin Armstrong, kemudian Pramoedya Anantatur, Mulyadi Kartanegara. Kalau di itu ada Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Rushd, kemudian dan banyak hal, banyak orang. Kita mengenal itu karena karyanya kan. Coba mereka tidak berkarya, kita tidak akan kenal. Kalian tahu bisa jadi di masa lalu ada orang-orang yang lebih hebat dari Imam Al-Ghazali. Bisa jadi di masa lalu ada orang yang lebih hebat dari Imam Syafi'i. Tapi mungkin karena tidak ada karyanya, ya sudah tidak dikenal banyak orang. Maka dakwah yang paling benar-benar membumi, yang paling didengar itu adalah dakwah dengan tulisan. Nah, kamu pun kalian masih muda, waktunya panjang, sepintar apapun kalian, sebodoh apapun kalian berkarya. Tidak ada yang baca tulisannya, baca sendiri. Tidak masalah. Yang penting ada legalitas bahwa kalian pernah hidup. Jangan-jangan orang nanti di masa depan tidak tahu kalian pernah hidup. Kalian hidup dengan tidak ada bedanya. Ya kalian hidup, ya keadaan ya seperti ini saja. Kalian mati pun tidak ada yang berkurang gitu. Kayaknya hidup kalian sama mati kalian itu sama saja. Jangan sampai. Jadi buat orang kasambian hidup, kalian hidup, orang itu merasa ada sesuatu yang bertambah. Entah apa, ada kebaikan yang kalian usung. Dan ketika kalian mati, setidaknya ada orang yang nangis gitu buat kalian. Jangan-jangan kebalik. Kalian lahir banyak orang nangis, setelah mati malah banyak orang ketawa. Kan repot manusia kayak gitu. Ya itu. Oh ya, tadi ada yang mau bertanya katanya dari para ya, disilahkan. Oke. Ya, ini kan talk show, jadi sesi diskusinya nggak apa-apa ya, agak santuy, narasumber sama host. Iya, tidak apa-apa. Iya. Saya tertarik banget sama apa yang disampaikan sama Kak Izul mulai tadi. Tapi saya ingin nambahin sebenarnya dikit. Ada pandangan tentang kebebasan berpendapat atau berani berpendapat itu sendiri dari syariat Islam. Sebenarnya kebebasan berpendapat itu udah dilegalisasikan dalam Al-Quran ayat 159 dalam surah Ali Imran. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahilah mereka, perintah Allah kepada Rasul dalam suatu perkara. Itu artinya setiap orang bebas berpendapat. Makanya Rasul diperintah Allah untuk meminta pendapat orang-orang di sekitarnya. Sayyidina Umar juga beberapa kali punya pendapat yang sampai disetujui dalam tanda kutip oleh Al-Quran sehingga menjadi syariat. Itu juga bermula dari pendapat. Tetapi tidak setiap orang pendapatnya baik, dalam artian pendapatnya sesuai atau memenuhi kompetensi. Misalnya di zaman seperti ini, ketika tentang vaksin itu bagus, efektivitasnya sebegini persen, sekian persen, dan harus dilaksanakan.
Tapi ada beberapa orang yang berpendapat vaksin itu enggak bagus tanpa dasar dan tanpa referensi, apalagi kompetensi. Kayak gitu gimana kalau menurut Kak Izul? Kebebasan berpendapat itu ada batasnya atau infinity, nggak kenal batas gitu. Siapapun boleh berpendapat dan bagaimanapun cara dan atau latar belakangnya. Itu aja mungkin. Ini gimana? Langsung. Iya dah. Ya. Iya dah. Jadi pertama, ini Habib salah satu yang saya suka pemikirannya ya, dia meskipun kecil bagus dia caranya. Karena pernah kesini ya, pernah diskusi di sini. Saya pernah ditanyakan sesuatu yang membuat saya harus berpikir agak lama, meskipun pada akhirnya terjawab ya. Ya, kembali ke materi. Jadi seperti ini. Sebenarnya bukan hanya ayat wasyawirhum ya untuk kalau saya ngikuti saja dulu. Ngikuti kalau kita pakai sudut pandang Al-Qur'an. Bukan hanya ayat wasyawirhum yang harus kita jadikan telaah. Maka di Al-Qur'an itu juga ada tentang subjektivitas berpendapat. Asa antakrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Jadi ya dan sebaliknya. Jadi apa yang kadang kita pandang buruk atau salah itu bisa jadi benar menurut orang lain, ya kan? Apa yang kita pandang baik atau benar bisa jadi buruk untuk orang lain. Jadi tidak ada indikator yang, apalagi kalau kalian belajar filsafat ya, maka kalian sama sekali tidak akan menemukan indikator yang pas terkait benar salah, terkait baik buruk. Jadi ini konsep kedewasaan. Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Saya pernah baca buku, judulnya Matinya Kepakaran. Nanti juga akan saya bahas ini. Ya, jadi saya bahas dari ayat ini. Kenapa Tuhan menurunkan ayat ini? Kemungkinan besar, ya saya tidak mau menebak-nebak, tapi ini analisa saya. Tuhan ingin mengajarkan bahwa dalam struktur pemikiran kita tidak boleh merasa paling benar, merasa paling hebat, dan merasa hanya kita yang memiliki kebenaran. Tidak ada kebenaran otentik ya kecuali matematika. Ya kan, matematika pun sebenarnya tidak otentik kalau secara filosofi, tapi saya tidak mau. Jadi misalnya berbicara tentang vaksin, ya sudah sah-sah saja. Entah itu tukang sayur mau ngomong, tukang tambal ban mau ngomong, misalnya pada saatnya salah, ya tidak masalah. Siapa suruh ngikuti orang yang tidak memiliki kapasitas dalam soal vaksin? Tapi apakah kita akan melarang dia berpendapat? Tidak boleh, karena ada kebebasan berpendapat. Ya, dan sama Al-Quran sudah dikasih legal standing bahwa bisa saja pendapat mereka yang benar, bisa saja kita yang salah, atau sebaliknya, ya kan? Atau bisa saja sama-sama benar. Karena apa sih indikator benar salah itu secara global? Kan tidak punya kita. Sama dengan ganteng jelek, misalnya. Apa indikator ganteng? Tidak. Ada orang jelek dibilang ganteng. Ada orang ganteng dibilang jelek. Jadi hal-hal yang subjektif, yang adverb itu rata-rata subjektif. Itu pertama ya. Pertama, kebebasan berpendapat sebenarnya didukung oleh Al-Quran. Tapi yang tadi itu, ayat itu tadi juga dimasukkan juga. Dimusyawarahkan bersama. Banyak suara sepeda ya. Dimusyawarahkan bersama. Dibicarakan bersama. Sehingga mendapat kesepakatan bersama. Saya sering bercanda sama Habib, sama Khalil itu adik saya, pernah juga bercanda. Apa sih warna merah itu? Kalian bisa enggak mendefinisikan ini warna merah? Kenapa kalau saya bilang sesuatu yang merah kemudian saya sebut kuning? Siapa yang mau menyalahkan? Saya tidak pernah diajak bersepakat bahwa yang seperti itu merah. Tidak ada. Ini kalau kita mengkaji secara filosofi. Sehingga saya selalu tidak pernah menyalahkan meskipun itu fakta salah. Misalnya ada orang yang ngomong 2 tambah 2 ke saya sama dengan 5. Berserah. Saya tidak bisa menyalahkan itu dalam skala umum, tapi menurut pemikiran saya sendiri yang belajar matematika, itu salah. Tapi apakah salah itu harus disampaikan? Harus, jika itu membahayakan. Jika tidak membahayakan, tidak harus disampaikan. Gitu. Bicara tentang vaksin, misalnya vaksin itu jangan disuntikkan, tapi diminum. Nah,
Kalau itu dianggap berbahaya, sampaikan bahwa itu menurut pendapat saya itu salah. Kalau mau diteruskan terserah kalian, tapi ada konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau itu tidak membahayakan, ngapain gitu? Menanggapi orang bodoh kan nanti akan bodoh juga. Iya kan? Hanya tukang kambing. Yang menanggapi pembeli kambing ya hanya tukang kambing. Jadi ada levelnya sendiri. Kita mau menanggapi orang yang seperti apa? Kalau kita akademisi, kita tanggapi orang yang memiliki keahlian dalam bidang akademisi. Kalau kita paham kitab, ya jangan tanya ke Rocky Gerung misalnya, kira tahu. Kalau kita filsafat ya diskusi sama Rocky Gerung. Kalau kita pengen tahu politik, diskusi Nabi itu pun jangan diskusi sama Ustadz. Kan pas ribet. Jadi semua ada porsinya masing-masing seperti itu. Itu mungkin ya, gimana? Santai saja diskusi. Ya, mungkin ada lagi dari peserta yang mau bertanya. Coba ada tanggapan dulu. Ya, Mas Habib mungkin gimana? Biar lebih interaktif gitu dialognya. Mantap. Iya. Iya sih. Setiap orang masih punya kebebasan berpendapat itu ya memang namanya juga kebebasan ya. Bebas tuh ya bebas. Tapi dari sana kita harusnya bisa ngambil ini sih, ngambil akibat apa ya, pandangan lagi ke depan, apa ya bahasa Indonesianya, dikira-kirakan ya sebab akibatnya ya. Ya akibatnya atau ya kelanjutan dari sana kita bisa menginjak pertanyaan baru, apa sih yang dipersiapkan untuk melakukan pendapat gitu kan. Dalam artian ketika berpendapat itu agar pendapatnya itu berguna, atau pendapatnya itu setidaknya tidak merugikan sekitar dan gitu. Tapi kayaknya ada pertanyaan yang mirip-mirip dari teman-teman tuh deh. Coba Mas Dwi Rahmayadi atau Rika kayaknya mau nanya itu. Kayak disambung. Tunggu disambung. Mana ya? Halo, kenapa dia? Entah. Saya boleh nambahkan nggak? Gas. Iya, silahkan. Saya pengen dari tadi masuk tapi ngajar tadi, jadi baru masuk. Mohon maaf ya. Jadi seperti ini. Baik, masalah salah dan benar tadi. Kalau dalam filsafat kuno itu, kalau salah itu pasti ada yang absolut. Pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Tapi kalau filsafat yang sekarang ini, ada salah yang setengah, ada benar yang setengah. Itu kalau kita ujian pilihan ganda, maka pasti ada yang salah kan. Kita antara salah atau benar. Itu kalau ikut filsafat yang kuno. Kalau filsafat yang baru-baru, maka ada IC, makanya kadang kita dapat nilai setengah. Itu kalau mengikuti filsafat yang terbaru. Tapi kalau dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, misalnya di Perancis deh, kan ada namanya sistem itu laïcité, kita boleh bebas berpendapat apa saja. Mereka berpendapat bahwa konstitusinya menganggap bahwa kalau kita terlalu menjaga orang baper agar tidak baper, maka itu malah akan merusak persatuan. Maka bebas aja lah ngomong apa aja gitu. Jadi makanya mereka bebas ngatain Nabi Muhammad, misalnya orang yang nafsuan, misalnya Nabi Muhammad yang dikonotasikan negatif misalnya, mereka bebas karena mereka menganggap bahwa ini walaupun salah pasti salahnya setengah, nggak murni salah banget gitu. Itu bahayanya filsafat yang baru. Makanya kemudian kebebasan berpendapat, kadang kita harus menempatkan diri pada filsafat kuno. Kadang saya kalau berpendapat ini antara benar atau saya salah gitu. Makanya kita harus benar-benar riset dulu. Kita mau berpendapat nih, kita cari datanya gitu. Kita nggak harus ngasaran yang nggak apa-apa lah, itu kan kebebasan berpendapat saya.
Mungkin kalau salah setengah, ya nggak gitu. Kalau kita ikut yang orang kuno ya, kamu kalau salah dikit ya udah salah. Kalau kamu salah dikit jangan ngomong gitu. Makanya kalau benar ya harus benar sekalian gitu. Kamu salah sedikit udah nggak benar, gitu. Barangkali itu tambahan saya. Maaf. Langsung ya, gimana? Iya dah. Muhammad siapa tadi? Mana dah? Muhammad Rozin. Muhammad Rifki. Muhammad Kiki. Muhammad Rifki. Kok ngilang lagi? Mana ada tadi? Oh iya dah, Muhammad siapa tadi dah? Muhammad Rifki. Oh itu ada. Muhammad Rozin Rifki Afifi ya. Ya, gini, saya tidak pernah tahu soal salah setengah ya. Karena kita mau lihat dari sudut pandang apa dulu. Kalau dari sudut pandang agama, salah benar itu ada. Ya. Kita itu dulu yang perlu kita ketahui. Kita mau lihat dari mana seperti itu. Contoh nih, cewek melihat cowok nakal, itu pasti cewek. Itu kok kurang ajar ya. Itu dari sudut pandang cewek. Tapi kalau saya melihat teman saya banyak ceweknya, saya pasti bilang, kamu hebat bro, gitu. Jadi kita mau lihat dari sudut pandang apa? Kalau kita mau lihat dari sudut pandang agama, ya ada salah benar, tapi tidak objektif, tetap subjektif, tetap penilaian salah benar itu, dan itu final. Gini loh, kalian pernah berpikir, coba sampean bilang kepada orang Kristen, Nabi saya Muhammad. Orang Kristen akan bilang, salah. Kemudian saya bilang, benar. Terus yang salah siapa, yang benar siapa sebenarnya? Kan tidak ada. Semua subjektif. Karena kita masih belum menemukan kebenaran mutlak itu sendiri. Coba kalian diskusi sama orang Yahudi misalnya. Atau sama orang-orang Hindu bahwa Weda itu salah. Enggak, Weda itu benar. Nah, Al-Quran yang benar, enggak Weda. Terus siapa yang benar? Apakah Al-Quran yang benar? Iya, karena kita sebagai Muslim. Terus kalau kita sebagai Hindu, jangan-jangan kita juga bilang Al-Quran yang salah. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Bahwa itu final. Tidak akan pernah ada salah benar yang objektif. Ya. Itu hal seperti itu menurut saya, karena saya latar belakangnya filsafat ya, saya melihat itu final, tidak akan ada salah benar objektif. Makanya ketika saya dulu saya pernah di di SMA sama SMP juga pernah dikasih nilai setengah. Saya langsung bilang SMP ini ya, saya bilang ke salah satu guru saya menilai sampean bukan guru yang konflik. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu pun saya serahkan kepada guru saya. Dan itu salah benarnya siapa? Guru saya, subjektivitas dari guru saya. Apakah itu dijamin akan benar secara umum? Belum tentu. Ya, tak bisa. Tidak ada namanya salah benar itu objektif, tidak. Kalau kita mau lihat dari struktur keilmuan atau filsafat. Beda lagi ketika kita melihat dari struktur law hukum. Nah, ada 3 asas dalam hukum. Ada asas kepastian, ada asas kemanfaatan, ada asas keadilan. Kita lihat dari asas kepastian. Tidak bisa. Kalau sudah mencuri itu menurut hukum salah, ya salah. Tidak bisa diganggu gugat. Itu dari sudut pandang hukum. Nah, sekarang kita mau lihat dari sudut pandang apa? Kalau saya sebagai akademisi, saya melihat dari sudut pandang filsafat. Sebagai orang Muslim, saya melihat dari sudut pandang Al-Quran. Dan Al-Quran memberikan kebebasan, artinya bukan kebebasan ya, memberikan kesempatan agar kita tidak selalu memegang teguh kebenaran kita. Itu asa antakrau saya Allahullakum. Bisa saja apa yang menurut kamu salah, benar ternyata. Bisa saja apa yang menurut kamu buruk, baik ternyata. Dan sebaliknya. Bahkan siapa yang bisa menjamin kita benar atau salah? Tak ada kan. Nah, ini. Makanya saya sebenarnya filsafat itu kan mudah ya.
saya ingin mengajak juga sekalian mengajak. Kalian coba dalami, kaji, itu akan lebih memberikan apa ya, kedewasaan bagi diri kita, filsafat itu dalam bersikap. Kalau kita debat orang itu tidak tahu filsafat, pokoknya salah. Pokoknya kalau tidak seperti ini tidak bisa. Pasti itu tidak pernah belajar filsafat. Oke. Oh ya, bisa saja benar menurut kamu. Tapi kalau menurut saya seperti ini. Jadi ada tesis, ada antitesis. Kemudian ditemukan nanti sintesisnya. Seperti itu. Itu menurut saya. Dan sekali lagi, belum tentu apa yang saya ucapkan itu benar. Karena tidak ada kebenaran yang objektif. Ya. Coba. Mungkin ada Untuk tambahan. para peserta tadi Permisi, Kak. Kata itu. Ya, Yang mana? ya Mbak Rika Syafrina. Permisi. Iya. Ya, Ya. Permisi, Kak. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bertanya ya, Kak. Untuk keadaan saya sekarang kan saya sedang jalani sekolah di SMA negeri. Nah, untuk di Kabupaten Situbondo ini biasanya kita itu untuk sekolah ada yang menyebutnya dengan SMA favorit seperti itu. Nah, untuk saat ini kebetulan saya itu sekolah di sekolah negeri yang kurang masuk dalam kategori favorit. Nah, sekarang saya mengikuti sebuah organisasi di Kabupaten Situbondo. Nah, di saat ada pertemuan seperti itu, biasanya ada sebuah pembahasan, entah itu mengenai agenda yang akan dilakukan ke depannya atau bagaimana itu ya, Kak. Nah, di sini itu biasanya diberikan kesempatan untuk berpendapat untuk setiap sekolah yang ikut dalam organisasi. Nah, dalam pendapat ini biasanya itu pihak yang bertanya itu lebih mengenal dari sekolah yang terfavorit. Jadi mereka berbicara seperti ini. Silahkan untuk yang mau berpendapat, silahkan diutarakan bagaimana pendapatnya. Nah, ketika itu saya juga ikut serta mengacungkan diri. Karena saya punya pendapat saya sendiri. Nah, sedangkan dari mengacungkan yang jari ya, bukan mengacungkan diri. Yang mengacungkan jari. Maaf, Kak. Nah, saat itu saya merasa saya itu tidak dilirik, Kak. Maksudnya mereka itu mendapatkan sekolah-sekolah yang favorit, seperti menganggap saya bahwa pendapat saya itu tidak akan berbobot, seperti itu. Sedangkan menurut saya, semua orang kan bebas. Apalagi untuk melakukan, mohon maaf, apalagi untuk menjalankan suatu organisasi. Nah, setelah beberapa kali saya mengikuti organisasi itu, tetap saja pendapat saya itu tidak dihiraukan. Jadi saya di sini bertanya, bagaimana agar pendapat kita itu didengarkan oleh mereka, walaupun kita tidak termasuk dalam lembaga yang, mohon maaf, Kak, bisa dipahami, Kak? Ya, bisa, sangat bisa. Ya. Itu saja, Kak. Terima kasih. Iya. Ini langsung. Terima kasih kembali. Ini kayaknya agak capek ya, pegang HP ini. Ya. Rika, SMA-nya di mana? Kabongan ya? Iya. Oh iya, saya pernah ngisi materi juga, makanya takut salah orang. Ya, saya di SMA Kabongan pernah ngisi materi juga dan pernah menjelaskan hal ini sebenarnya. Mungkin tahu Rika dengerin apa enggak waktu itu ya, atau lupa ya. Cuma yang jelas seperti ini. Orang itu, saya mau dari cerita ya. Di mana kita sekolah itu tidak penting. Background kita itu tidak penting. Saya pernah ikut IMA Kipsi.
Ikatan Mahasiswa Keguruan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Kita melaksanakan demonstrasi di Lamongan waktu itu. Saya dari sekolah yang diutus dari pendidikan di Situbondo, yang mungkin banyak yang nggak tahu di mana Situbondo itu, tahunya ke Banyuwangi. Nah, tapi dan tidak bisa saya sebutkan ya. Ada beberapa sekolah unggul lain di sana. Kita diskusi, kita kajian, bahkan kita debat sampai debat. Pada akhirnya tetap saya yang memimpin kegiatan itu. Nah, ini bukan arogan, tapi ini status biniat. Saat itu saya mimpin, padahal saya dari kabupaten yang mungkin ya belum dikatakan kabupaten maju. Ya, tapi buktinya saya bisa memimpin waktu itu. Dari banyak utusan mahasiswa dari se-Indonesia, dari mahasiswa-mahasiswa unggul, khususnya di bidang keguruan. Jadi dari sana saya berpikir bahwa kualitas seseorang itu tidak melekat pada lembaga, tapi melekat pada diri sendiri. Kalau Rika sadar bahwa, tapi SMA Kabungan bagus lah, menurut saya bagus. Tapi kalau misalnya Rika sadar dan merasa bahwa sekolahnya itu kurang maju, tidak masalah. Tapi Rika harus menunjukkan bahwa Rika merupakan salah satu orang yang cerdas, salah satu orang yang hebat. Sadarnya hebat satu, punya kemauan, itu aja. Mau untuk belajar, mau untuk berproses, mau untuk lelah. Jangan terbiasa di comfort zone, jangan terbiasa di zona nyaman. Jadi tidak perlu khawatir kita apa. Ketika kalian punya kesempatan ngomong. Ketika kalian ngomong benar kemudian tidak didengarkan, protes seperti itu. Atau bilang ke gurunya, Pak, mohon saya didengarkan juga. Karena saya punya hak yang sama dengan orang-orang lain. Tidak apa-apa. Selama itu menjadi hak kita, perjuangkan. Seperti itu. Saya selalu seperti itu. Di organisasi apapun, di materi apapun, ketika ada yang tidak sesuai, saya sampaikan. Kenapa takut? Toh kita seperti di kampus sering ya. Ketika ada yang menurut saya tidak sesuai, saya protes. Dimarahi ya, kadang dimarahi. Tapi ngapain kita khawatir dimarahi? Toh kita bayar, toh kita benar-benar punya keilmuan, toh kita benar-benar ingin sekolah. Protes saja. Itu yang penting. Jangan pernah menahan ucapan kita di hati. Lontarkan saja. Selama Rika tidak dipukul, tidak masalah. Apa yang dikhawatirkan? Iya kan? Apa yang kemudian dikhawatirkan? Kita ingat, tidak, sekali lagi, tidak ada benar, tidak sama sekali tidak ada orang yang benar-benar peduli sama diri kita kecuali diri kita sendiri. Ingat itu. Siapa yang perlu memperjuangkan dirinya Rika? Ya Rika sendiri. Orang lain tidak bisa. Karena yang memiliki kendali terhadap diri Rika, ya Rika sendiri. Sukses tidaknya diri Rika, ya Rika sendiri. Ipo Santoso dalam bukunya pernah bilang, kalau kita terlahir dalam keadaan miskin, jangan pernah mengeluh. Karena itu bukan salah kita. Karena di saat itu, kita tidak bisa memilih. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, kita perlu menyalahkan diri kita sendiri. Apa yang dilakukan selama hidup, nyari uang saja tidak bisa gitu. Gitu. Itu yang hal-hal penting yang perlu dijadikan garis bawahi. Terus sudah, terobos gitu. Ngapain? Nah, mending kita terlihat konyol daripada kita tidak dilirik. Pilihan orang sekolah itu dua. Nakal terkenal atau pintar terkenal gitu. Kalau kalian sudah merasa tidak pintar, nakal sekalian gitu. Tapi ini bukan edukasi yang baik ya. Tapi saya kadang memilih gitu ya. Ketika pernah suatu waktu iya, yang penting terkenal. Pernah suatu waktu saya tidak punya momen, tidak punya kesempatan untuk menunjukkan eksistensi saya. Buat masalah saya dulu. Setelah buat masalah, saya dipanggil. Saya sampaikan argumentasi saya. Dan sejak saat itu saya dikenal. Karena itu. Jadi cari-cari momen sendiri lah. Nah, artinya hidup ini tidak begitu-begitu, tidak sekaku itulah. Hidup itu berwarna. Saya sama saudara-saudara saya, teman-teman saya, adik-adik saya kan banyak ya yang sering kesini kemudian minta nasihat. Saya tidak terlalu mengekang. Kamu mau nakal asalkan tidak melanggar syariat Islam, tidak mencuri dan sebagainya. Masalah itu warna, itu seni. Asalkan ya, tapi harus ada priority dari penampilan itu. Apa yang kemudian akan ditonjolkan? Oke. Apa saya di pondok tidak sering melanggar? Sering. Tapi ya bukan saya ngajak melanggar, tapi jangan kalau di pesantren jangan.
Ya, tapi saya punya tujuan jangka panjang. Tujuan di masa depan yang harus saya raih. Seperti itu. Saya orang yang tidak mudah diatur. Beneran. Kedengeran suaranya? Iya, Kak, kedengeran. Ya. Oke. Saya orang yang tidak mudah diatur. Dari kecil, saya orang yang sangat tidak mudah diatur. Karena saya punya prinsip hidup sendiri. Tapi, saya selalu berjanji. Saya tidak mau, misalnya ibu saya, kayak gini. Saya tidak mau di sini. Saya mau melakukan ini. Tapi, saya berjanji. Ketika saya diperbolehkan melakukan ini, saya akan memberikan ini. Itu. Orang itu harus gagah, tegas. Gitu. Entah itu wanita, laki-laki, harus gagah. Harus punya prioritas yang bagus. Apalagi nanti di masa depan. Untuk yang cowok-cowok. Di masa depan, kita akan membangun keluarga, terutama yang cowok ini. Kita akan punya tanggung jawab istri, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab keluarga. Kalau kita tidak gagah, kalau kita tidak punya kualifikasi diri yang baik, kalau kita tidak punya perencanaan yang matang, kita tidak akan bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa membangun baiti jannah, tidak bisa. Jangankan mikirin istrinya, mau mikirin diri sendiri untuk makan saja susah. Baik gitu. Jadi kadang ada yang nanya, kenapa di Facebook kenapa kok belum nikah? Ketika saya ditanya seperti itu, saya bilang, saya belum nikah karena banyak pertimbangan. Orang mau menikah itu harus matang secara finansial, harus matang secara mental, harus matang dan sebagainya. Ketika orang mau menikah itu sudah tidak mau melirik orang lain, siap nikah. Ketika dia sudah bisa membiayai keluarganya, keluarga si istri, keluarganya sendiri, anaknya, baru menikah menurut saya. Kalau dia sudah dijamin tidak akan bertengkar dalam keluarga, baru menikah. Karena untuk membangun keluarga yang baru itu kan tidak sederhana. Jadi yang terpenting bukan soal pernikahannya. Yang terpenting bagaimana kita mengkonstruksi masa depan kita dengan baik. Diatur gitu. Misalnya, Rika nanti sekarang saya harus punya kenalan ke ini. Agar nanti saya bisa bekerja di sini. Nanti saya kuliahnya ambil ini ya, biar sama ya. Nanti saya mau duduk di sini. Kalau saya sudah berhasil di sini, enak. Saya dekat sama ini. Nanti bisa menjadi ini. Nanti saya bisa seperti ini. Itu diatur dari sekarang, Rika. Diatur dengan baik. Jangan cuma, kenapa kamu masuk jurusan IPA? Disuruh ibu masuk IPA. Itu kan repot. Padahal bidangnya di ekonomi misalnya. Kamu tahu, kenapa? Kamu untuk apa belajar fisika? Ya nanti biar saya pintar fisika. Kalau pintar fisika, nanti saya mau jadi guru. Nah, nanti muridnya kamu pintar fisika lagi. Muridnya jadi guru lagi. Punya murid lagi, pintar lagi. Muridnya jadi guru lagi. Kapan kita hanya akan belajar mengajar terus? Misalnya, saya mau belajar fisika. Kenapa? Nanti kalau Habibi hanya bisa buat sayapnya pesawat, nanti saya buat ekornya pesawat gitu. Kan jelas gitu, outputnya jelas. Saya sering nanya, kenapa kamu apa cita-citanya, Dek? Ini saya kan sering ngajar dia. Kamu apa cita-citanya? Kenapa kok ikut? Saya kan kursus bahasa Inggris. Kenapa kok masuk kursusan ini? Saya pengen pintar bahasa Inggris, Kak. Terus kalau sudah pintar bahasa Inggris, dia jadi guru bahasa Inggris. Oh iya, bagus. Nanti kamu punya murid pintar bahasa Inggris juga. Muridnya jadi guru bahasa Inggris juga. Terus nanti jadi guru juga. Punya murid bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris. Ya, akan seperti itu terus. Jadi jangan pelajari sesuatu yang tidak penting buat diri kita. Pelajari hal-hal yang penting. Ya belajar tidak masalah, ada yang salah dengan belajar. Tapi fokuskan diri kita terhadap hal-hal yang konstruktif yang menjamin terhadap masa depan kita. Berani. Ketika ada yang tidak sesuai, sampaikan. Jangan dipendam di hati, sampaikan sampai di lidah. Karena sesuatu yang dipendam ke hati akan menjadi sakit hati. Maka harus hati-hati. Tuh. Terima kasih jawabannya, Kak Izul. Ya, sama-sama. Ada lagi? Selanjutnya itu tadi ada dari banyak dari Ahmad Jauhar Asrori, katanya apa yang
melegitimasi otoritas suatu pemerintahan, hak-hak dan kebebasan apa saja yang dimiliki warga negara dan harus dilindungi oleh pemerintah, dan apa saja tugas warga. Mas Izul, kedengeran? Iya, kedengeran. Ini mana orang Ahmad Jauhar ini? Pengen kenalan dengan calon-calon orang mereka. Institut apa ini? Dari Institut Pesantren Mutoliul Fal. Di Pati, Kak. Pati. Mana orangnya? Izin nggak? Iya, siap. Monggo, apa yang dibahas tadi? Mas Ahmad Jauhar, dipersilahkan. Monggo, Mas Ahmad Jauhar. Apa yang melegitimasi atau otoritas suatu pemerintahan, hak yang dan kebebasan apa saja yang dimiliki warga negara dan harus dilindungi oleh pemerintah. Apa saja tugas warga negara dalam pemerintahan itu, Pak? Jangan-jangan soal ujian ini ya? Udah kuliah Iya. kok. Nggak ada 9. Oh, sudah selesai kuliahnya? Baru UAS. Oh Nah, iya. soal UAS nih paling. Apa pertanyaan pertama tadi? Kebebasan ya, tetap di kebebasan ya. Kemudian otoritas yang dimiliki kita sebagai warga negara ya, itu intinya. Ya, langsung saya jawab atau gimana? Terus saya jawab ya, hostnya ya. Ya izin. Ya. Jadi seperti ini. Saya pertama dulu. Negara itu sebenarnya mengatur apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Legal standing-nya adalah undang-undang. Kalau persoalan pidana ada KUHP namanya kitabnya. Kalau acara pidana ada KUHAP. Kalau urusan perdata ya hukum perdata. Jadi seperti ini. Sebenarnya kita bisa melakukan segala hal selama tidak ada larangan untuk melakukan itu. Kalau di Qawaidul Fiqh itu justru ada 2. Segala sesuatu itu halal dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Tapi ada juga imam yang mengatakan segala sesuatu itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Ya, ini bisa dimasukkan dalam konteks itu. Kita bebas. Warga negara itu kita merdeka. Sama namanya? Asmuli ya. Kita merdeka. Lakukan apa yang kalian kan tolak ukurnya ini. Ketika kita melakukan sesuatu dan tidak merugikan orang, itu sebenarnya legal. Karena dalam diri kita itu ada namanya istilahnya hak asasi manusia. Kebebasan kita untuk menentukan langkah dan tujuan kita itu merupakan otoritas veto dalam diri kita. Jadi lakukan selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak ada dalil yang melarangnya. Saya pribadi kalau berbicara itu sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan tentang Undang-Undang ITE. Tahu ITE? Informasi, Teknologi dan Elektronik. Undang-Undang IT. Ya. Saya pribadi sebenarnya dengan aturan itu saya tidak terlalu setuju. ITE, undang-undang ketika kita salah atau kita berhoax misalnya, entah disengaja atau tidak ya mungkin, atau kita debat sama orang lain dan kemudian ada yang sensitif dan melaporkan kemudian kita dikurung karena hasil pemikiran kita. Saya sebenarnya kurang ya, sampai sekarang kurang sepakat. Karena Undang-Undang ITE itu, Informasi Teknologi dan Elektronik, itu membatasi kebebasan kita berpendapat. Sebenarnya apa yang kita pikirkan tidak masalah disampaikan kepada banyak orang. Apapun itu. Tidak masalah. Tapi kan sekarang repot. Ketika ngomong salah sedikit, masuknya ke penghinaan.
pencemaran nama baik, sudah dah di penjara seperti itu. Saya merasa hal-hal seperti ini menjadi ribet. Kita tidak memiliki kebebasan yang real, ya, tidak memiliki kebebasan yang real untuk menyatakan pendapat. Selalu serba dengan kekhawatiran. Saya takut ketika main medsos misalnya, saya takut salah ngomong sehingga menyemarkan nama baik seseorang. Seperti contoh, kalau dulu ya masa kecilnya saya kan biasa sama teman-teman. Sini anjing kamu gini-gini. Misalnya ya contoh. Itu kan kadang kita bilang anjing ke orang, tapi dalam konteks teman. Itu kan apa ya, kemesraan kita dalam berteman sebenarnya. Sekarang kan kalau lewatan dilakukan enggak, kita dianggap menghina, menyamakan manusia dengan anjing. Tapi itu nilai-nilai yang apa ya, tidak semua bisa tercover dalam aturan itu. Dan saya sebenarnya secara pribadi, secara privat saya tidak sepakat dengan undang-undang ITE yang membatasi kebebasan itu. Saya dulu waktu kecil sering bercanda, kamu jangan gitu cok, gitu. Itu sebenarnya kalimat mesra ya, mesra kita dengan teman kita. Mungkin banyak yang mengalami itu ketika kita saling ejek, kamu mukanya kok banyak jerawatnya gini, kamu tidak mandi. Itu sah-sah saja, karena itu cara kita untuk mencairkan suasana, cara kita bercanda. Tapi sekarang jangan macam-macam kalian di Facebook, misalnya si Jauhar jarang mandi gini, dilaporkan sama Jauhar, kena gitu. Ini kan kita dikurung kadang ya sama aturan-aturan itu. Dan saya secara berani saya mengatakan saya tidak setuju sejatinya dengan aturan tersebut. Tapi mau bagaimana lagi? Karena aturannya sudah ada dan itu sudah disahkan, ya harus kita ikuti. Gitu. Jadi kalau ditanya apa otoritas kita sebagai warga negara, kita punya segala kebebasan selama tidak ada dalil yang melarang itu, selama tidak ada aturan yang melarang itu. Yang pertama. Yang kedua, dasar kita sebagai warga negara adalah taat terhadap pemerintah. Kenapa? Dalam ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan Rasul dan pemimpin wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalian. Kalau di rumah ada bapak pemimpinnya, kalau udah ada bapak ada ibu, kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada guru, kalau di negara ada presiden, kalau di daerah ada bupati. Taat selama dia tidak mengajak maksiat. La ta'ata liman maksiatalah. Jangan taat kalau dia mengajak maksiat, mengajak kita jauh dari agama. Itu kalau dari sudut pandang agama. Itu otoritas kita apa sekarang? Melakukan segala kebebasan selama tidak ada dalil yang melarang itu. Itu intinya. Kalau ada dalil melarang ya jangan. Kalian cong. Ayo bagus pertanyaannya. Saya Kak. Iya Kak. Dari Ya, Ahmad Basari ya. Ya, Coba. akunnya Kok udah ada anunya ya? Ahmad Basari ya. sorry, tapi yang nanya saya. Tuh. Khalilur Rahman. Yang saya tanyakan itu kalau kebebasan dalam berpendapat ya, itu yang paling terkekang adalah kebebasan pendapat seorang anak ke orang tua. Contoh kecil saja, ketika kita mau kuliah aja harus dipikirkan orang tua, SMA harus di SMA yang terunggulan. Jadi kita nggak punya kebebasan berpendapat sendiri. Seperti kita punya keinginan untuk sekolah di SMA swasta biasa, kita punya keinginan. Jadi basic kita sendiri itu nggak bangun. Terus. Putus terus. Oh, kedengaran nggak? Udah jadian. Oh ya kedengeran. Saya kan mengenal Cak Idul ini, narasumber ini sudah lama ya, karena kami kumpulan, saya tahu sendiri gimana. Saya itu terinspirasi dari saya sendiri yang mau berpendapat luas. Dia sampai jadi sukses ini, tanjakannya saya tahu sendiri.
Jadi pertanyaan saya itu gimana sih cara kita berpendapat ke orang dengan yang benar? Kadang kalau saya sendiri sampai emosi. Itu aja. Gitu. Ya, saya jawab. Untuk menjawab ini, saya harus ngecek dulu ke pinggir siapa saja pesertanya. Takut ada orang rumah nonton. Nanti malah disangka ngasih tahu hal yang tidak. Itu adik sepupu saya. Ya, jadi seperti ini. Mana orang yang nanya kok hilang? Jadi pertama, saya harus membahas dalam skala orang tua terhadap anak. Ya, maaf ya kalau ada ibunya Dek Holil, maaf. Jadi skala orang sampai di mana kebebasan orang tua untuk mengatur seorang anak. Seperti ini loh. Orang tua itu sebenarnya pasti menginginkan yang terbaik untuk anak. Saya yakin. Bagaimanapun orang tua. Tapi kadang orang tua itu tidak tahu bagaimana keinginan kita. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan. Pertama, jangan bantah orang tua. Bagaimanapun itu. Akan tetap salah. Sebagai orang yang beragama, ketika kita membantah orang tua. Tapi, sebagai orang yang berpikir, belum tentu salah. Itu yang pertama. Tergantung. Ketika kalian bersama orang tua, mau menempatkan sebagai orang yang beragama, atau sebagai orang yang berpikir. Itu quote pertama. Quote kedua. Ketika kadang ya, apa yang diinginkan orang tua itu kan tidak cocok dengan kita. Saya sering mengalami tidak cocok kadang. Tapi kita sadar bahwa sebenarnya keinginan orang tua itu baik. Caranya seperti apa? Sekali lagi berani datangi, sampaikan dengan logis bahwa saya ingin seperti ini. Seperti saya tadi sampaikan. Bahwa saya ingin seperti ini. Kemudian saya tidak mau seperti ini. Ketika saya seperti ini, saya janji. Misalnya di Holil. Mi, Holil pengen seperti ini. Tidak mau seperti ini. Tapi Holil akan membuktikan. Ketika Holil diperbolehkan untuk ini, Holil tidak akan macam-macam, tidak akan seperti ini. Dan Holil akan memberikan ini kepada Umi. Tinggal tunggu saja waktunya. Itu caranya. Jadi tetap ya, dialog itu dibangun. Karena saya yakin, masanya orang tua kita dengan kita itu tidak sama. Peradabannya beda. Generasinya beda. Bisa saja orang tua kita generasi Y atau generasi X, sementara kita generasi Z atau generasi milenial bahkan. Kan jauh jaraknya. Kalau dulu Atana Angkui Tomang, sekarang sudah pakai kompor gas. Kalau dulu orang tua tidak tahu YouTube, sekarang sudah ada YouTube. Kalau dulu orang tua tidak tahu kalimat ilmiah, sekarang sudah. Artinya banyak faktor yang kemudian akan membedakan persepsi orang tua kita dengan kita. Tugas kita sebagai seorang anak adalah mempertemukan persepsi itu. Yang paling penting ditarik garis bawahnya adalah bahwa orang tua memiliki tujuan yang baik. Kadang orang tua tidak tahu untuk menyampaikan tujuan itu. Biasanya dengan cara marah-marah. Kamu biasa ini kan? Biasa. Punya orang tua. Kan ibu sudah bilang, jangan seperti ini, seperti ini. Kan kalau seperti ini, nanti seperti ini. Sudah, dengarkan. Namanya orang tua. Selesaikan orang tua marah. Setelah tenang, kita ngomong. Sebenarnya Izul pengen seperti ini. Tidak mau seperti ini. Kalau Izul jamin bisa seperti ini. Nanti tunggu dah. Tahun sekian, Izul akan seperti ini. Kayak gitu. Atau Holil, tunggu. Tahun 2027, Holil akan bawa mobil ke rumah. Tahun 2027, Umi akan dibawa ke Mekah. Misalnya. Kan, tapi selama proses itu, jangan cuma janji, nanti jambu. Ya. Benar-benar lah. Tidak ada, sama sekali tidak ada orang tua yang memiliki niat buruk terhadap anak. Meskipun kadang caranya, ya. Kadang saya berpikir juga, misalnya contoh. Ada seorang anak
yang mau dinikahkan dengan orang yang dia tidak cintai. Apakah orang tua salah? Tidak. Secara agama. Karena dia memiliki kebebasan untuk mengatur diri kita. Tapi sebagai orang yang berpikir, orang tua bisa saja salah. Karena kita juga memiliki kebebasan untuk hak diri kita. Tapi bukan berarti kita harus frontal melawan orang tua. Berikan pemahaman yang logis. Semakin logis kita memberikan pemahaman, semakin baik kita memberikan pemahaman, maka orang tua akan mengerti. Orang tua itu bukan patung. Pasti mengerti. Dan namanya genetik ya. Pemikiran orang tua tidak akan jauh kok dari pemikiran kita. Jadi mudah dipertemukan. Daripada jangan kayak gini. Nanti nama ngurus gitu kan, itu nanti malah perang dunia yang terjadi. Iya kan? Sudah bicarakan baik-baik. Kita disekolahkan karena kita orang yang lebih mengerti, karena kita berpendidikan. Semakin era semakin maju, pendidikan semakin luas, maka kita sebagai orang yang paling mengerti, maka kita yang berkewajiban memberikan pemahaman tentang tujuan-tujuan kita. Ya tapi tujuannya yang baik. Misalnya, Khalil mau ke diskotik misalnya, itu salah. Meskipun gimana kasih penjelasan kayak gini, ya nggak kira mau tetap orang tua. Tapi Khalil tidak mau sekolah di sini, tapi mau sekolah di sini karena di sini ada jurusan ini. Nanti ketika masuk jurusan ini mau kerja di sini. Setelah itu nanti mau lamar ini. Kalau tidak bisa ini, masih ada solusi lain seperti ini. Kan keren kan? Oh iya. Misalnya kita contoh lagi selain orang tua. Yang penting dialog. Melamar anak orang. Kamu punya apa? Pak, saya memang tidak punya apa-apa. Tapi untuk menjaga salat 5 waktunya dan masa depannya, saya siap. Untuk saat ini saya tidak punya banyak uang, Bapak. Tapi untuk menjamin kebahagiaan anak Bapak di masa depan, saya akan jadi yang utama. Mungkin saya tidak bisa membuat kenyang anak Bapak sekarang. Tapi untuk melindungi anak Bapak sampai tidak kelaparan, saya siap. Kan gayot kayak gitu. Kan keren kan? Jadi daripada kita lamar, kamu punya apa? Tidak punya apa-apa, Bapak. Kerjanya apa? Tidak tahu apa. Ya sudah, tidak bisa. Terus pulang. Ada bro, kota Etarema. Gimana? Coba buat keren diri kita dengan dialog yang bagus. Belajar berdialog yang bagus. Semakin bagus berdialog, maka akan semakin gagah diri kita. Tapi buktikan. Coba nanti saya akan menjaga sholat 5 waktu anak Bapak. Ternyata pada tak bejeng sampai 2 bulan. Repot itu. Ya. Intinya dialog lah yang paling penting. Pertemukan persepsi orang tua dengan anak. Tadi ada 2 pertanyaan. Satunya apa dah? Mana orang yang hilang? Ini dari Dwi Rahmadi katanya, bagaimana sih tips agar bisa berpikir kritis dan bisa percaya diri saat bersuara? Itu Dwi Rahmadi ada tips orangnya. Agar bisa berpikir kritis. Mana Dwi Rahadi? Ini Dwi Rahadi. Ini. Ganteng kan? Ya, halo. Saya dada kayak ikut apa ya? Kalau tidak kuat dada ke kamera gitu. Apa? Dunia lain. Dunia lain ya. Gimana Dwi? Ya itu gimana caranya kita biar bisa berpikir kritis dan berani bersuara SPD gitu kalau menyampaikan pendapat ke publiknya. Gimana? Tadi ada diulang. Oh ya. Bagaimana tips agar bisa berpikir kritis dan bisa percaya diri saat bersuara? Ya, dari berpikir kritis dulu. Syarat untuk berpikir kritis itu skeptis. Tidak mudah percaya. Itu. Jadi kalau kita ingin kritis, ya jangan mudah percaya. Jangan mudah itu. Kalau ada di sana ada orang meninggal gantung diri. Oh, iya. Itu baik. Itu cantik. Oh iya gitu. Jangan apa ya? Jangan itu untuk kritis. Misalnya pemerintah daerah
akan akan menyebarkan vaksin misalnya, akan menyuntikkan vaksin untuk masyarakat. Kita kritis, vaksin itu fungsinya apa? Untuk apa? Nanti kalau misalnya bertambah parah gimana? Ya pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dimunculkan. Intinya jangan mudah percaya. Ini penting ya. Ini bagus pertanyaannya. Jangan mudah percaya terhadap orang. Kita harus kaji dulu. Apa bedanya kita dengan tukang kebun misalnya? Kalau kita mudah percaya, kita diberi struktur keilmuan agar tidak mudah dibodohi orang. Seperti itu. Kita harus kritis. Bahkan kalau tahu Bob Sadino, untuk hal kerja saja dia kritis. Dia tidak mau kerja ke orang, apalagi dari pagi sampai sore katanya. Karena saya kerja bukan dikerjain gitu. Jadi kalau kalian yang kerjanya dari pagi, pulang malam atau pulang sore, kalian sebenarnya kerja apa dikerjain gitu. Dengan gaji yang tidak seberapa. Gitu. Jadi pertama jangan kalau untuk berpikir ini jangan mudah percaya. Dan banyak baca bahan bacaan agar semakin banyak pengetahuan. Karena seperti ini. Kita untuk menjadi pintar itu mudah. Manusia ini pada dasarnya kan meniru sebenarnya. Tidak ada orang yang sudah dilahirkan dalam keadaan pintar misalnya. Satu pun tidak ada. Semua serba meniru. Saya juga meniru cara ngomong orang gimana. Saya pasti kalau kalian sering lihat, makanya bahan tontonan itu penting. Kalau kalian tontonannya Mahabharata atau serial-serial SCTV atau apa, ya akan menjadi kayak gitu. Tapi kalau tontonan kalian misalnya sekarang udah ada ILC atau Mata Najwa dan halal, ya akan membentuk porsi kalian seperti itu. Kalau sudah tontonannya yang mengarah ke bucin, ya kalian akan ahli di bidang pertanian atau peternakan wanita. Tapi kalau kalian, nah itu bahan bacaan, bahan tontonan itu penting. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya sama orang. Jangan mudah, iya tuh. Jadi kagetologi itu dihapus. Jangan mudah kaget. Masya Allah, hebat ya. Misalnya ada orang loncat dari gedung lantai 7 ke bawah. Wah iya kak, hebat ya gitu. Jangan. Cari dulu, cek dulu. Benar kan enggak. Jangan hoax. Itu tentang berpikir kritis. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang agar bisa percaya diri tampil di publik. Ya, untuk percaya diri, apalagi untuk percaya diri mudah. Kalian saya punya cerita, mungkin banyak yang tahu cerita. Ada seorang ayah, anak keledai. Nah, suatu waktu ayah dan anak ini naik keledai. Kemudian nyampe ke perkumpulan orang. Orang-orang bilang, kok ayah dan anak kurang ajar ya. Keledai kecil dinaiki berdua. Akhirnya karena karena kasihan ke keledainya, si ayah turun, yang anak naik keledai, nonton ya, apa bahasanya? Ya nonton keledai. Nah, setelah itu ketemu lagi sama kelompok orang-orang bilang, anak itu kurang ajar ya, ayahnya di bawah, anaknya enak-enakan naik di atas. Akhirnya karena ada enak, turunlah anak, ayahnya yang naik, anaknya yang megang kendali keledai di bawah jalan kaki. Nyampe ke kumpulan orang lagi, orang-orang bilang, ayah itu tidak tahu diri. Udah tahu anaknya di bawah, ayahnya enak-enakan naik di atas keledai. Nah, akhirnya ada cara. Akhirnya sama-sama turun. Ketemu lagi sama sekelompok orang. Ini anak sama ayah sama-sama bego ya. Punya keledai tapi tidak dinaiki. Nah, ini kan repot jadinya. Kita mau mengikuti ucapan orang itu repot. Jadi salah satu cara itu destruktif. Tinggalkan penilaian orang terhadap kita. Kita tidak butuh mereka. Yang paling kita butuhkan dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Toh ketika nanti kita sukses, mereka mungkin hanya mengucapkan selamat. Ketika kita terpuruk, paling mereka cuma bilang kasihan ya. Itu saja. Hanya dibatasi selamat dan kasihan. Selebihnya kan tidak ada. Jadi untuk apa kita malu-malu? Sudah sampaikan apa yang perlu disampaikan. Orang tidak suka, karena punya orang sudah. Selama kita tidak merugikan dia, ngapain?
tidak terlalu penting penilaian orang. Kalau buat saya seperti itu. Itu kira-kira. Gimana, Mas apa tadi? Dwi Rahmadi ya kalau tidak salah. Dwi Rahmadi. Ya, terima kasih sudah cukup jelas. Sudah paham. Mungkin ada tambahan lagi dari narasumber. Ada lagi? Yang belum nanya biar kenal. Fahri Puji, Anissa Khairusani, Monika Zainul Fadilah, Asyaria, Afiqur Rahman. Saya aja deh ya. Ya. Ya itu langsung aja kan kalau ya pada tahun ini ya kalau saya banyak dengar dari segelintir orang-orang yang berpendapat tentang pemuda dikait-kaitkan dengan bonus demografi itu bonus demografinya negara. Cuma ya kira-kira langkah apa aja tuh kita yang bisa manfaatkan untuk di masa bonus demografi ini? Kalau dari Mas Izul sarannya gitu. Ya, coba konkretnya pertanyaannya gimana sih? Apa ya yang kamu inginkan itu apa? Caranya kita memanfaatkan peluang dari bonus demografi ini. Kita seperti ini. Pada dasarnya kita kan memiliki banyak kebebasan ya. Iya. Untuk mengambil langkah, mengambil sikap, menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu demografi itu apa dulu. Demografi itu kan persebaran penduduk gitu. Ya. Demografi itu persebaran penduduk atau bahasa lainnya itu adalah populasi. Grafik penduduk. Jadi saya tidak bisa menangkap yang kamu inginkan apa untuk memanfaatkan seperti apa. Gitu. Iya kan kalau jadi, katanya itu. Kalau apa dalam segi peluangnya gitu. Apa dalam segi peluangnya pemuda untuk memajukan bangsa itu dari bonus demografi itu apa yang bisa kita lakuin? Gini. Jadi di sini kan kita memiliki populasi ya. Ya, terus gimana? Kan kalau di bonus demografi itu kan lebih banyak masyarakat yang usia produktif gitu kan. Lebih banyak masyarakat yang populasinya itu lebih banyak yang produktif daripada yang non produktif. Kan kita kan sedangkan sekarang aja kita mencari lapangan pekerjaan itu sulit buat para pemuda. Ini buat kita untuk memajukan bangsa itu kita bisa ngelakuin apa aja. Gini. Ini karena jadi seperti ini. Kita ada di masa apa sekarang? Itu yang sebenarnya pengen tahu konkret dari pertanyaannya kamu. Kita ada di masa apa? Kita bersaing dengan siapa? Populasi kita itu di mana? Itu ya. Misalnya kita ingin memiliki peluang memajukan suatu bangsa. Nah, jangan dulu ke bangsa. Saya punya contoh sederhana. Ketika saya nanya ke murid-murid saya di Probolinggo, kamu apa cita-cita kamu? Saya ingin memajukan Indonesia. Itu tidak konkret. Kamu harus punya fragmen konkret. Kadang kan orang ketika kita ditanya,
Kita mau memajukan Indonesia, mau memajukan bangsa. Dengan cara apa? Ya tidak tahu, yang penting mau memajukan gitu. Jadi memulai dulu, memulai dari titik paling sederhana dalam diri kita. Misalnya, bagaimana cara memajukan diri kita sendiri? Kualitas kita. Ketika kita sudah berkualitas, bagaimana memajukan keluarga kita agar keluarga kita lebih terpandang? Ya. Baru lebih luas. Bagaimana mau memajukan daerah kita, kabupaten kita. Setelah itu, kalau sudah kita bisa memiliki kesempatan untuk memajukan daerah kita, maka bagaimana mau memajukan provinsi kita. Setelah kita memiliki kesempatan dalam provinsi kita, baru bagaimana memajukan negara. Negara itu luas. Ya. Tahu Indonesia berapa juta penduduk? Jadi kita satu orang yang memiliki keinginan untuk memajukan misalnya 6 juta penduduk atau 600 juta penduduk. Satu orang kita, bagaimana caranya? Maka harus dimulai dari lingkup paling kecil. Sudahkah kita menonjol di orang-orang sekeliling kita dalam lingkup keluarga? Jangan-jangan kita sama saudara-saudara kita saja kita kalah. Kayak itu dulu dimulai. Paham ya? Setelah itu, kalau kita sudah jadi paling menonjol di keluarga kita lingkup yang lebih luas di desa kita. Makanya saya di awal bilang, kalau kalian ingin menjadi menonjol, cari orang yang paling hebat dalam skala paling rendah. Misalnya, dalam skala keluarga, siapa paling hebat? Itu kalian cari. Misalnya, kamu siapa paling hebat di keluarganya kamu? Siapa namanya? De Aizah. Ibu. Siapa? Hah? Ya masa ibu mau bersaing yang punya. sama ibu? Ya itu, pada petanya itu powernya ada di ibu. Nah, iya, tinggal hitung. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran yang lebih berkualitas daripada ibu? Kalau nanti sudah berhasil, lingkup yang lebih luas, tanya ke temannya. Siapa di desa ini yang paling hebat sih? Kayak orang menantang, Mas. Nggak cari tahu siapa di desa itu paling hebat. Ketemu, ajak ngomong. Lantas setelah diskusi banyak, kamu kan bisa tahu cara dia berpikir. Ternyata cuma seperti ini. Saya loh bisa lebih dari ini. Kamu tempa diri kamu sampai bisa menjadi seperti itu. Setelah di desa kamu jadi paling hebat, jadi ke kecamatan. Cari, kamu orang mana? Aiza ini. Orang Panji. Hah? Orang Panji. Oh, Panji. Ya, misalnya di Panji. Saya pun Panji ya, ada di Panji. Misalnya di Panji. Satu kecamatan Panji. Siapa paling hebat? Cari. Ini. Ajak ngomong kayak gini. Oh, ternyata cuma seperti ini. Saya pun bisa seperti ini. Dia makan nasi, saya makan nasi. Kenapa saya tidak bisa mengalahkan dia? Setelah sepanji kamu jadi orang yang paling hebat, cari. Siapa orang paling hebat sesitubondo? Ternyata ini. Temui, kamu berjuang untuk menjadi orang lebih hebat sesitubondo. Dan kalau selama ada kemauan, kamu pasti berhasil. Maka ketika kamu sudah ada titik paling hebat setingkat kabupaten, kamu bisa memiliki pengaruh terhadap kabupaten. Peluang secara geografis, kamu bisa. Tapi ketika kamu masih belum nyampe di posisi itu, kamu pun tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi tempat. De Aiza ini tahu besi enggak? Besi untuk buat pedang ya. Kalau orang mau buat pedang atau buat keris, besi itu sudah dibakar, dipatok lagi. Apa dipatok ya? Petel tuh. Dipukul-pukul. Setelah itu diratakan. Masih dipukul lagi. Sangat lama prosesnya dan menyakitkan. Melelahkan. Tapi tanpa melalui proses itu, besi tidak akan seberharga pedang. Jadi orang mau buat pedang itu prosesnya lama, pedangnya dipukul masih gini dan menyakitkan mungkin buat pedang, tapi dia akan lebih bermanfaat. Sama. Manusia itu akan seperti itu. Kalau dia selama ada di comfort zone, tidak dibentuk, tidak ditempa, dia tidak akan pernah menjadi orang hebat. Saya pun saat ini berproses. Saya ingin menjadi orang hebat di masa depan. Saya ingin lebih mencari peluang dengan resiko-resiko. Pasti ada resikonya. Tapi setiap resiko
merupakan satu pilihan. Ketika kita terjatuh karena risiko itu, maka kita bangun lagi. Terjatuh lagi, bangun lagi. Thomas Alva Edison membuat lampu itu bukan satu kali nyoba, tapi berkali-kali sehingga dia berhasil. Jadi banyak orang yang hampir sampai ke puncak kegagalan, ke puncak kesuksesan, namun dia gagal. Banyak orang yang sudah tinggal sedikit. Memang semakin tinggi puncak kesuksesan itu, semakin banyak angin yang menerpa. Tapi begitulah kodrat hidup. Tanpa ada terpaan angin yang lebih besar, orang itu tidak akan pernah tumbuh menjadi lebih hebat. Dan saya yakin kamu bisa. Kalau ya Mas, ini kan kayak gini, kalau kita belajar dari pengalaman, saya kita punya pengalaman yang orang-orang anggap itu salah ya. Kalau saya pribadi ya, entah kok ya emang pembawaannya pingin salah tuh, jadi sebisa mungkin nggak ngelakuin kesalahan. Jadi saya juga bingung, apa sebenarnya saya itu takut salah, apa gimana gitu tuh. Jadi kalau menurut pendapatnya Mas Izil tuh gimana tuh cara menyikapi pola pikirnya saya yang sering kayak gini? Saya pernah berpikir kayak gitu. Gimana kalau saya salah, dan setiap orang saya yakin pernah. Tapi apakah kemudian karena kita salah kita masuk neraka ya? Nggak mungkin. Apa kemudian karena kita salah kita di penjara? Ya selama itu tidak masuk neraka, tidak di penjara, ya ngapain takut? Semua orang itu punya kesalahan. Bahkan kalau saya sering bercanda sama teman-teman, seandainya sama Allah orang itu ditulis aibnya di dahi, mungkin tidak akan ada orang yang berani keluar rumah ya. Karena pasti setiap orang memiliki kesalahan. Tapi banyak orang hebat belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Ayo kita bangkit bareng-bareng. Saya bukan orang hebat dan saya bukan pengajar di sini. Saya adalah teman kalian, saya adalah teman sharing kalian, dan saya yakin kalian bisa lebih daripada saya. Saya yakin di sini banyak orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki kemampuan. Kita tinggal menguji sampai di mana kemampuan kita. Jangan pernah takut salah. Karena banyak orang orang besar yang lahir dari kesalahan-kesalahan. Lampu tidak akan selesai dibuat, kita akan tetap gelap gulita, tidak akan ada televisi tanpa perjuangan Thomas Alva Edison yang belajar dari kesalahan. Iya, kita tidak akan pernah bisa menggunakan handphone kalau tidak ada yang awalnya Alexander Graham Bell. Meskipun ada yang bilang bukan Alexander Graham Bell. Kita tidak bisa menaiki pesawat kalau tidak ada orek bersaudara. Sampai salah satu dari kita bagian dari belajar dari kesalahan. Ingat, orang yang besar itu orang yang lebih banyak salahnya. Seorang ilmuwan, dia pasti lebih banyak salahnya daripada seorang anak TK. Iya. Anak SMA atau mahasiswa, dosen pasti lebih banyak mengalami salah daripada mahasiswanya. Karena sekali lagi tidak ada orang yang benar-benar pintar di dunia ini. Kita hanya meniru saja. Cara ngomong saya meniru. Cara berpikir saya meniru. Kebiasaan saya baca buku, saya meniru. Meniru Mahmud Junaidi, tokoh PMII dulu. Dia suka baca buku. Saya pun jadi wartawan karena saya terinspirasi. Inspirasi itu meniru. Semua serba meniru. Kita makhluk lemah. Kita tidak bisa apa-apa. Kecuali dengan meniru. Maka menirulah semaksimal mungkin. Teori ATM digunakan. Amati. Setelah diamati, tiru. Setelah ditiru, modifikasi dengan bentuk kita sendiri. Orang belajar saja, orang ngomong saja, itu niru orang tua kita. Kadang ngomong A, kita ngikuti A. Di sekolah kita niru, ini Bapak Budi misalnya. Kita ngikut sudah. Ini Bapak Budi. Mungkin Habib ini tahu kalau ada Ustadz Maksum ya, kalau di pondok Ustadz Maksum ya. Ya, ada yang metode takror itu ya. Asro Maksum ya. Asro Maksum. Dia kan takror, meniru, diulang lagi. Misalnya Mesin saya. Nahu. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wat'i. Diulang lagi al-kalamul murakkabul mufidu bil wat'i. Diulang lagi. Sampai membekas dalam pikiran kita. Semakin pintar kita meniru, semakin pintar diri kita. Kita baca buku, meniru. Mengingat-ingat. Jadi ayo kita berlomba-lomba meniru.
semakin banyak kita meniru di buku, meniru di televisi, itu semakin bagus buat kita. Tiru saja sudah. Saya pun cuma meniru. Tidak ada orang yang benar-benar hebat. Habibie buat apa namanya? Buat sayapnya pesawat. Mereka meniru rumus-rumus dalam fisika mungkin. Semua meniru. Jadi jangan mudah kagetologi. Ada orang, dia kok hafal ya kitab hukum undang-undang pidana secara utuh KUHP, karena dia meniru, dibaca, diulang, ditiru pasti. Dan kita harus berani bertabrakan. Misalnya diskusi kayak gini. Saya tadi waktu diundang ya, bukan kemarin sudah diundang untuk ngisi ini. Kemudian tadi kita, ayo mana kurikulum kitanya? Adalah acaranya jam 7:30. Kita tidak masalah karena ini bagian dari responsibility. Udah saya sambil di kantor, sambil mengerjakan tugas kantor, ketik kurikulum vitae. Ya, semua kita rasanya bisa dijalankan kalau kita punya kemampuan. Makanya saya bilang di awal, kalau pertemuan ini, meskipun pertemuan online ya, sama sekali tidak merubah apapun dalam diri teman-teman, sahabat-sahabat. Kalau lebih baik tidak ada pertemuan. Karena dimanapun ngisi, saya pernah ngisi di Jember, pernah. Di anunya Rika, sama AN Kabongan, saya juga pernah ngisi. Iya. Dan macam-macam sudah. Saya selalu yang disampaikan. Jangan undang saya ketika tidak ada yang berubah setelah saya ngomong. Saya tidak suka. Waktu saya banyak yang lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat saya tidur karena saya menjaga kesehatan. Lebih bermanfaat saya main penjaga otak daripada ngisi materi. Toh pada akhirnya tidak ada yang berubah. Maka syarat untuk bergabung dengan materi saya satu. Harus ada perubahan. Karena saya bukan guru kalian. Ya kalau guru ya, yang penting ngajar, selesai pulang. Tidak. Kalau buat saya, kali saya memberikan materi, maka saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendukung, untuk terus menemani, untuk terus memastikan bahwa orang itu di masa depan akan benar-benar menjadi orang besar. Itu saya. Jadi saya bukan guru. Bukan guru yang digaji, kalau digaji saya tidak. Karena saya memiliki beban moral. Seperti itu. Gimana? Ada lagi? Boleh menambahkan sedikit, Kak? Boleh. Ya, untuk yang pertanyaan dari Kak Aiza, yaitu mungkin tentang takut salah ya. Kadang takut untuk melakukan atau berbicara karena salah. Nah, untuk itu saya pernah mendengar sebuah kata-kata dari guru saya, bahwa manusia itu mahlul khotok wan nisyan, yang artinya tempatnya salah. Mohon maaf, mahlul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi ya, jadi untuk maju kita itu jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan, karena mungkin kita berekspektasi kalau seumpama kita melakukan kesalahan kita akan gagal. Seharusnya dari kegagalan itu kita harus bisa bangkit, harus bisa memotivasi diri kita. Jadi untuk kakak ya, bukan untuk kakak saja, jadi untuk semua kita di sini, untuk diri saya sendiri. Kalau kita takut untuk berbuat salah atau berkata salah, ya kita tinggal ingat saja, kita itu hanya manusia biasa, mahlul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, kayak gitu. Nah, untuk diri kita sendiri, kita harus bisa menghandle diri. Bagaimana cara kita meminimalisir kesalahan. Jadi kalau untuk salah, itu menurut saya suatu hal yang wajar, karena itu memang sifatnya manusia. Seperti itu saja, Kak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, Rika. Ya, maksudnya kan gini ya, namanya juga manusia mikir ya gitu. Kan juga punya kesalahan di masa lampau ya. Gimana sebisa mungkin nggak bakalan salah lagi gitu. Karena sebenarnya saya sadar juga kalau pasti punya kesalahan. Jadi karena saya itu orang yang salah, makanya saya berusaha untuk selalu benar. Gitu. Kadang dari saking nggak sadarnya itu tuh, sampai takut banget yang mau salah gitu.
mending daripada saya harus salah, nggak usah ngelangkah aja kayak gitu. Iya mungkin ini pemikirannya saya kurang gini kan, namanya sharing juga. Jadi ya silakan kalau ada masukan juga dari yang lain. Ini kan sesi curhat juga kan ya Mas Izul? Kenapa? Juga sesi curhat juga gitu. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Udah itu aja. Ayo dari yang lain. Atau out of topic aja kita bahas yang lain gitu. Kalau saya ngikuti hostnya. Kalau saya ngikutin instruksi dari panitia. Jadi kalau seumpama nanya keluar dari nggak apa-apa kok. Out of topic nggak apa. Anu, yang penting hostnya iya ditutup dulu topiknya, nanti langsung ke diskusi bebas. Mungkin Kak Izul masih sanggup Kak untuk menemani teman-teman diskusi bebas ini? Iya. Apa-apa, ya monggo. Ada Mega. Oke, gas. Ditutup dulu Ibu host. Untuk topik seputar berani bersuara sejak muda, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Buat kalian para peserta yang mau bertanya lebih lanjut, yang mungkin keluar dari topik, disilahkan bisa bertanya langsung ke Mas Ibu. Saya tidak apa-apa sambil tidur-tiduran ya, kan sudah selesai. Capek deh. Bebas. Santuy. Berarti Ara emang ditunggu-tunggu kayak gini ya. Bisa sambil bisa deng-dedungan. Tiduran apalah, gak formal juga ini. Kayaknya Rosin itu sudah tiduran duluan itu. Wah, udah. Mana istrinya, Ki? Ayo mungkin teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar hal bebas lah. Saya Kak Izul ini punya pengalaman yang luas loh. Kita saling berbagi aja. Bebas ya Kak? Bebas lah. Bebas dah. Mungkin Ica tadi tentang karya ya. Karya apa? Ya, saya ingin bertanya. Iya. Maaf ya Mas Izul, saya tadi agak nyambung yang filosofi itu. Mana ini dipijak, di situ langit dijunjukkan seperti itu. Nah, ketika kita berada di lingkungan pesantren